Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال العلماء: ورغبة في الخير خير وعمل بر يزن وليقص ما لم يقال. Alhamdulillah, jamaah maghrib Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan, ya. Sudah ganti hari, ganti minggu, ganti bulan dan ganti tahun. Sekarang tuh menginjak tahun 1444. 44. Mungkin angka kelihatannya nambah, tapi hakikatnya angka ini berkurang gitu. Jadi Allah punya ukuran masing-masing tentang hamba, umurnya, rizkinya, semua. Ya, sudah ada ukuran, sudah ada tangkinya. Tangki rizkinya si anu sekian. Walaupun keran tangki itu banyak, itu keran tidak akan mengeluarkan lebih daripada isi tangki. Ya. Jadi keran tangki itu misalkan 500 liter. Keran ada satu tetap akan habis juga 500 liter. Ditambah lagi keran satu lagi dua, nggak akan nambah tuh. Tetap yang akan habisnya 500 liter. Kerannya 10 sama yang habis 500 liter. Jadi begitu, ya. Karena Allah sudah punya ukuran. Demikian ukuran kesehatan, ukuran umur, masya Allahnya. Sekarang sudah Allah ini dirahasiakan oleh Allah tentang masalah ukuran, takaran masalah umur. Maka dalam Bismillah itu makna Ar-Rahman itu ulama membagi dua. Pertama, dengan Ar-Rahman ini, Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat di dunia ke seluruh makhluk, tapi nikmat kecil. Kelihatannya ini nikmat besar, tapi nikmat kecil. Kenapa? Karena nikmat besar secara zahir seluruh makhluk merasakan nikmat Ar-Rahman ini tanpa kecuali, siapapun dia, ya, merasakan nikmat Ar-Rahman. Seluruh makhluk, hewan di daratan, di lautan, semua, ya, merasakan nikmat Ar-Rahman ini. Tapi kenapa dibilang kecil? Karena hanya satu saja diberikan di dunia. Semua sama. Kita makan bakso, Pak, enaknya, lezatnya luar biasa. Ada semut nih, ya, bekas bakso kita pun merasakan sama nikmatnya juga. Kita kawin begitu sama, semut juga kawinnya nikmat kayak gitu. Senangnya nggak akan lebih. Ya. Tuh, karena nikmat. Itu kata ulama dibagi dua nikmat Ar-Rahman ini. Pertama, nikmatul ijad. Harus disyukuri, harus disyukuri betul-betul. Kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk, ya, sebagai manusia, tidak dijadikan makhluk yang lain. Allah mampu padahal kita dijadikan makhluk yang lain. Dijadikan gunung, dijadikan batu, dijadikan pohon, yang ngeri lagi dijadikan embe. Setiap bulan haji diteyang, waduh, riweuhnya alhamdulillah kita mah tukang motong embe. Nah, ini maka Ar-Rahman, Pak. Makna daripada Ar-Rahman.
Kita alhamdulillah dijadikan manusia, tidak dijadikan makhluk-makhluk yang lain. Cobalah dijadikan burung, Pak, manuk, mesti kurung ya nantinya. Yang kedua, nikmat imdad. Apa nikmat imdad? Nikmat imdad ini nikmat panjang umur. Nah, masya Allahnya. Nah, nikmat Ar-Rahman ini sering-sering baca Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ya. Nikmat imdad ini panjang umur ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada enggak ada bocoran-bocoran, Pak. Mungkin kalau firasatul mukminin memang benar. Fa innahu yanzuru binurillah. Firasat orang beriman memang benar. Itu karena dia melihat dengan cahaya dari Allah. Waduh, ini saya mungkin. Nah, itu orang soleh. Ya. Firasat orang beriman itu memang benar. Bahkan mimpinya orang beriman, ya mimpinya saja, Pak, itu jadi hukum. Jadi hukum. Korban itu dari mimpi orang soleh. Masya Allah. Ya. Nah, nikmatil imdad ini, ya, mereka masya Allah ada yang umurnya 1 hari, ada yang seminggu, ya, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, mungkin sampai 10 tahun, masya Allah. Ya alhamdulillah Allah berikan umurnya. Ini sengaja Allah panjangkan umur nih sampai tahun 1444 Hijriah. Ya, sengaja. Kenapa? Allah sayang kepada kita, masih sayang. Kemungkinan ada dosa yang belum ditutupi. Jadi sengaja dipanjangkan umur supaya menutup itu. Begitu. Ya, jadi panjangnya umur, ya alhamdulillah. Kasih sayangnya Allah, mungkin Allah tahu tentang diri kita, karena Allah tahu tentang diri kita, ini kekasihku. Nah, saya tidak akan mengecewakan kepada kekasihnya atau orang beriman, sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Akhirnya dipanjangkan umur. Maka sebaik-baik umur itu panjang memang dalam ketaatan. Seburuk-buruk umur, panjang umur tapi tidak taat. Masya Allah. Kalau umur berkurang, kalau angka naik, umur berkurang, maka sama seperti nafsu. Nafsu ini seperti angka, ya, seperti angka. Angkanya 67 tahun, nafsu naik 67 derajat. Ya, naik, Pak. Tuh, orang tua, kalau anak muda, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Apalagi ini bulan Muharram, ya, yang di dalamnya penuh dengan bersejarah. Sehingga janji-janji Nabi banyak. Mungkin saya tidak akan cerita masalah Muharram, ya. Mungkin banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai yang cerita yang sejarah tentang Muharram. Ya, masya Allah. Salah satunya, ya. Jadi bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam As-Samarqandi mengatakan di bulan Muharram memang pertama kali, ya, kiamat didirikan di bulan Muharram, Pak. Jadi kalau nanya, ai Asyura teh tanggal barhasi? Nya Asyura teh asrun 10. Terus 17 Agustus tanggal berapa? Ya 17. Hah? Gitu ya. Di bulan Asyura ini dahsyat, Pak. Ya, kalau peribahasa kita kan bulan Asyura ini lebarannya anak yatim. Memang benar. Kata Nabi gimana? Jadi saya dengan orang wakafil yatim, saya di surga dengan anak yang menanggung anak yatim ini seperti 2 jari ini, ya, dua jari ini, begitu dekat. Jadi jari telunjuk dan manis, begitu dekat, Pak. Ntar, ya, derajatnya di surga. Tuh, masya Allah. Maka apabila kita berjumpa dengan anak yatim, khususnya memang ini bulan-bulannya, Pak, bulan-bulannya, gitu. Maka apabila diusap dengan rasa kasih sayang dari depan ke belakang, kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, dari belakang ke depan, nggak ada dua-duanya, usap 2 kali, dengan rasa kasih sayang, maka setiap bulu Allah ampuni dosa kita, dan setiap rambut yang kena tangan Allah berikan untuk diri kita kebaikan, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau kita ngandelin sholat, mungkin ya masya Allah sholat kita ini seperti apa?
Ya, bacaannya masya Allah, rukuknya, sujudnya masya Allahnya. Tuh. Demikian kalau kita zikir atau zikir juga masya Allahnya, Leikum, nangis cukup jauh dibandingkan orang-orang dulu. Kalau kita mau mengandalkan zikir mana yang akan dipersembahkan kepada Allah yang terbaik? Ya, terus kalau baca Quran juga, ya, demikian amalan-amalan yang lain. Mungkin dari sisi ini, nah, Allah panjangkan umur sengaja, Pak, sengaja. Mungkin supaya mengisi di bulan ini. Ya, mungkin ada satu yang tidak bisa ditembus oleh satu dosa. Ada memang satu dosa yang tidak bisa ditembus dengan apa-apa. Contohnya, ada kata Nabi, ada satu dosa yang tidak bisa ditebus dengan puasa, dengan sholat, istighfar, mual. Satu dosa nggak bisa ditebus tuh. Kecuali dengan bingung dia bagaimana kehidupan besok. Itu memikirkan tentang diri bagaimana kalau pikiran orang lain. Si anu karunya amatnya, si anu kesian bangetnya, masya Allah. Ya, masya Allahnya ini hanya sekelumit tentang keuntungan di bulan Muharram, masya Allah. Maka bersering-seringlah, ya, bersedekah mengeluarkan, ya, untuk sesama, yaitu di bulan Muharram ini, masya Allah. Banyak Nabi Yunus keluar daripada ikan pas di bulan Muharram. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di bulan Muharram. Apa yang beliau katakan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu. Jadi sering-sering aja ucapan itunya. Itu cuma ucapan-ucapan merasa. Kata Nabi Yunus, saya merasa zolim. Nabi Adam juga merasa. Padahal bukan orang zolim, Pak. Bukan orang, cuma merasa itu lebih baik. Merasa salah itu lebih hebat daripada merasa benar gitu ya. Masya Allah. Inilah sifat-sifat para nabi. Mudah-mudahan sifat para nabi ininya sedikit demi sedikit diberikan kepada kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syubatur rabi'atu, dan adapun cabang iman yang keempat, bi antu'mina, dengan kamu meyakini, bi annal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, shadiquna, itu yang benar semua, fima, dalam perkara, akhbaru, yang mereka ngabarkan, bihi, padanya, anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu yang harus diyakini bahwa itu para nabi. Tanda ia iman kepada Allah, ya, mempercayai para nabi. Ini bahasanya tu'min, yakin, ya, bukan ala kadar percaya. Beda kan kemarinnya, ada percaya, ada yakin. Kalau percaya ya mungkin berat untuk melaksanakannya, ya. Kalau ala kadar percaya berat untuk melaksanakan. Tapi kalau sudah yakin, apapun yang terjadi pasti dia kerjakan, gitu. Ya, kalau ala kadar percaya itu kadang berat untuk mengerjakannya. Tapi kalau sudah yakin, apapun yang terjadi pasti dikerjakan. Maka dengan para nabi ini harus yakin, gitu. Harus yakin. Mengimani, meyakini sesungguhnya para nabi itu shadiquna, itu benar semua, ya. Kenapa harus diutus para nabi? Sengaja, karena Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ini harus dirawat. Ya. Otomatis ada tumbuh-tumbuhan. Di situ tumbuh-tumbuhan itu ada buah-buahan. Di situ tumbuh buah-buahnya ada yang manis, ada yang enak-enak. Yang merasakan buah-buahan itu siapa? Apakah para malaikat? Sedangkan malaikat tidak diberikan rasa sama Allah. Entah, Pak. Ya, enggak diberikan rasa. Coba kalau dunia diurus malaikat, mau layanan naon? Weh jambu bool. Atau malaikat mah tara dahar, Pan. Weh cenah aya durian komo. Ya. Yang doyan durian itu manusia, maka adanya di dunia. Supaya dunia dirawat, maka cocoklah manusia yang di dunia ini. Ya.
Berhubung yang mengisi dunia ini adalah kebanyakan manusia, maka Allah utus supaya Allah dikenal oleh penghuni dunia ini, diutuslah pilihan-pilihannya, yaitu para nabi. Nah, itu diutus para nabi. Dari kalangan mana nabinya? Ya dari kalangan manusia. Kenapa enggak dari kalangan jin atau kalangan malaikat? Atau kalau nabi diutus dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, sulit untuk ditiru. Sulit untuk ditiru. Orang cek jin teh, sia salat harus begini. Contohnya tuh pan ngilang dia mah. Begitu ruku ngilang. Ya, malaikat juga. Tuh. Ayo malaikat bisa ngebentuk, ngewujud misalkan, nyontohin salat malaikat sampai akhir. Malaikat rasa capek. Gitu. Tapi yang dipakai contoh adalah ukurannya manusia. Alhamdulillah utusan Allah itu dari kalangan manusia. Alhamdulillah para nabi itu. Coba ada kalangan lain, waduh ripuh. Susah untuk ditiru. Susah. Ya, Masya Allah. Nah, dari Allah itu wahyu tanpa huruf, tanpa suara kepada malaikat Jibril. Bisakah wahyu tanpa huruf, tanpa suara? Ya, karena Allah mah beda dengan makhluknya, Pak, dengan ciptaannya. Kita memang kalau menyampaikan sesuatu ada huruf, ada suara, biar mudah dipaham. Ini bahasa Allah kepada malaikat. Tanpa huruf, tanpa suara. Gimana? Gampang. Dalam kitab Kifayatul Awam diceritakan di situ. Ada diberikan contoh oleh ulama. Ya. Sehingga ada orang nanya, bagaimana kalau berita tanpa huruf, tanpa suara? Gampang kata ulama. Hati itu rajanya anggota badan. Semua gerakan anggota badan itu perintah daripada hati. Sedangkan hati nyuruh anggota badan tanpa huruf, tanpa suara, tapi ngerti. Tapi paham. Masya Allah. Ya. Ya. Kita bisa, hati ini rajanya anggota badan, nyuruh anggota badan tanpa huruf, tanpa suara. Itu ternyata gerak-gerik manusia itu adalah dari bicaraan hati, gitu. Sedangkan hati berbicara tanpa huruf dan suara. Suaraan. Tapi refleks. Doain cenah hatinya hayang baso ieu ngeunah ieu hujan kayak gini. Enak yuk. Ayo suku jalan enggak. Refleks ieu nyokot duitnya antunya. Tuh. Dari malaikat Jibril ke nabi. Nah, karena nabi itu manusia, ya. Jadi biar mudah dipaham. Karena yang supaya dikenalkannya oleh Allah itu manusia, maka diutus para nabi dari kalangan manusia biar sesama. Jadi mudah ditiru dan mudah dipaham dengan bahasa. Tuh. Maka dari malaikat berhubung nabi ini manusia, maka ada huruf, ada suara ke nabi ini. Maka dari nabi pun ke sahabat demikian, ada huruf, ada suara. Bahkan disusun oleh sahabat sampai 30 juz. Jadi firman Allah yang diterima oleh para nabi menunjukkan Allah itu berfirman. Memang firman Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, Pak. Tidak ada akhir, tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena beda dengan makhluk. Kita ini ada awal, ada akhir. Ya. Lah itu Al-Quran. Jadi firman Allah yang ada dalam Al-Quran memang diawali dengan surat Iqra, diakhiri dengan surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Memang ada awal, ada. Itu Al-Quran yang 30 juz hanya menunjukkan bahwa Allah itu berfirman. Namanya kalam dal. Kalam yang menunjukkan Allah tidak bisu. Allah tidak. Jangan diprasangka Allah itu bisu. Maka ada kalamnya, yaitu Al-Quran. Quran ini hanya menunjukkan bahwa Allah berfirman. Lalu yang di Allahnya, ya, kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsik.
Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati saya, tapi saya tidak tahu apa yang ada di sisi Engkau. Contoh yang mudah ini, Pak. Biasa kali ayah pesantren. Di jalan itu ada pesantren, ada banner spanduk. Pondok pesantren Tahfidzul Quran. Itu paling 1 meter 2 meter di pinggir jalan. Itu spanduk itu hanya menunjukkan, bukan aslinya pesantren di situ. Hanya menunjukkan bahwa di dalam sono ada pesantren. Tuh. Aslinya pesantren begitu diselusuri, masya Allah, ternyata luas. Tak gitu. Ya. Memang dalam Quran yang firman Allah dalam Al-Quran ini yang di dunia ini ada awal ada akhir, bahwa kalam disebut kalam dal yang menunjukkan Allah berfirman. Gitu. Begitu masuk ke pesantren ternyata masya Allah luas. Ada bangunan ini, ada ini. Tapi enggak cukup, enggak diceritakan di situ juga. Gitunya. Bahwa itu hanya menunjukkan. Ya, itu maka hukum-hukum maka disampaikan kepada para nabi. Berhubung Allah yang pencipta, ya, maka Allah ini cari orang-orang pilihannya. Dicari, sengaja diciptakan untuk dipilih oleh Allah. Itu para nabi. Para nabi ini pilihan. Ya, para nabi ini pilihan. Masya dipilih para nabi. Nah, untuk mengabarkan dari apa yang dari Allah, supaya Allah dikenal oleh hamba-hamba. Ternyata dunia ini ada yang menciptakan. Siapa yang menyampaikan kayak gitu? Nggak ada lagi para nabi. Yang menciptakan adalah Tuhan kita, yaitu Allah. Tuh. Eta Allah nyiptakeunnya baraha genep 80.000 alam, ya, 80.000 alam, ya. Di dalam kitab Syarah Bajuri juz 2, ya, kalau enggak salahnya. Ya. Maka itu alam 40.000 di lautan, 40.000 di mana? Di daratan, 40.000 di lautan. Ada yang mengatakan 600.000 di lautan, ya, 400.000 di mana? Di daratan. Lebih banyak di lautan, Pak, alam. Ya, lebih banyak di lautan. Masya Allah. Siapa yang menciptakan? Enggak akan tumbuh dengan sendirinya, tidak akan ada dengan adanya sendirinya, melainkan sesuai itu pasti yang ada. Nah, ini contoh petani. Jadi Allah memberikan kepahaman kepada hambanya itu yang mudah-mudah, Pak. Biar mudah, yang mudah-mudah, biar dipahami. Maka Nabi pun Allah menyampaikan kepada Nabi, kepada manusia, supaya sampaikan kepada yang mudah-mudah. Begitu petani datang ke sawah, ke ladang, petani hanya yang mudah-mudah saja. Dia nyangkul, nges, babat, bawa benih, taruh, dah tidur. Gak usah mikirin bagaimana tumbuh, gak usah. Itu bukan urusan petani. Itu bukan urusan petani. Urusan petani mah itu aja. Babat, nyangkul, bersihin, tanam benih, udah tidur. Adapun tumbuh, itu bukan urusan petani. Urusan siapa? Tuh. Besok-besok harus tumbuh. Kamu bukan, saya nggak nunggu. Seminggu sudah. Terus petani nggak usah juga pikir mana begini dan nggak usah. Udah serahin sama Allah, itu urusan Allah. Nah, di situ aja kita sudah mentok. Ini berapa rantingnya, ini berapa bijinya, ya. Tuh, petani kita mah yang mudah-mudah, yang numbuhkan, yang gedein, yang berbuah, itu bukan urusan kita, bukan. Kita mah suruh nanam, pupuk, sudah tidur. Ya, tuh berarti ada yang numbuhkan itu. Maka Nabi menyampaikan hanya Allah yang mengadakan. Dulu kita segala tak lamun ya, dulu kita ini tidak tahu apa-apa, sekarang tahu. Tuh. Coba. Yang mengajarkan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
begitu ada seekor kucing atau seekor kambing lahir, maka itu anaknya itu langsung cari punting susu ibunya. Siapa yang ngajarin supaya ngenyot itu? Bayi. Dek kenyot kieu tah henteu, enggak pernah diajarin. Tuhnya diarahkan oleh Allah, Masya Allah. Maka Allah juga tanamkan kasih sayang kepada ibunya. Anak sia hayang nyusu, angkat kaki kamu biar nggak keinjak. Saking sayangnya itu kambing Pak menyusui anaknya, kakinya diangkat. Apalagi lihat kucing di jalan, Masya Allah, dikejar-kejar anaknya, yang nyusu, langsung tidurin aja. Ayo, Masya Allah. Jadinya siapa yang ngajarin? Apa yang punya? Pernah ngajarin nyusu? Nggak pernah. Ya, malah kita yang belajar nyusu terus ya. Allahu Akbar. Belajar merangkak, belajar nyusu. Nah gitu. Jadi para nabi mengabarkan itu semua yang keluar dari nabi itu memang wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyu berarti ada yang membawa. Ada yang mewahyukan. Ya, siapa? Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi surat pertama ayat pertama yang turun adalah Iqra. Nabi sedang di Gua Hiro. Maka datang malaikat Jibril. Iqra. Ditangkap Nabi. Ma ana biqari. Ya malaikat Jibril ngetes. Jangan-jangan ada yang dibaca sebelum gitu. Maka Iqra. Ma ana biqari. Saya mau baca apa? Saya nggak pernah baca kok. Saya nggak pernah baca dan saya mau baca apa? Oh berarti belum ada apa-apa. Kalau ada sesuatu yang sudah masuk pada Nabi, tentu Nabi sudah akan membaca. Maka murni apa yang keluar dari Nabi itulah wahyu. Wahyu. Saya mau baca apa dan saya tidak biasa baca. Ya, Nabil Ummi. Awas, Ummi ini untuknya ini bab adab sebenarnya. Tidak boleh Ummi di artian bodoh gitunya. Ya. Nabi Ummi itu adalah nabi enggak pernah baca, enggak pernah nulis. Sebab Nabi kalau sering baca disangkanya Quran firman Nabi itu. Kalau Nabi sering nulis disangkanya Quran tulisan Nabi. Maka Nabi bersih, ya, tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Jadi Nabi al-ummi jangan diartikan bodoh. Kurang sopannya, kurang Nabi yang bodoh, innalillahi. Ai sia pinter cenah, gitu. Ai orang pinter. Ya. Seperti Nabi Adam dibilang dosa. Fa'alnya seperti Nabi Adam dibilang dosa. Nabi yang berdosa innalillahi, Pak, jangan ya. Untuk adab, ya, untuk kalau Allah enggak apa-apa kalau Allah, karena Nabi Adam ciptaan siapa? Allah. Kalau kita dengan beliau ini siapa pangkatnya? Tuh. Ya. Begitu ya? Begitu. Memang sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang jadi pengurus dunia ini harus dari kalangan manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Ya itu. Dan setelah dari ini Nabi Allah ajarkan semua nama-nama, Pak. Yang malaikat aja enggak tahu. Enggak tahu. Jadi malaikat tahu saja begitu diperintahkan oleh Allah baru tahu. Kalau enggak diperintah itu enggak tahu. Malaikat Israel ada hebat, kuatnya luar biasa. Ya, itu beliau bisa nyabut nyawa, walaupun nyamuk itu ada perintah, diberi kekuatan. Kalau enggak ada perintah, enggak kuat. Kan ini dialog.
Nabi dengan malaikat Israil. Israil, gimana sih kamu cara nyabut? Coba tampakkan gimana? Ya Muhammad, ma qadartu, saya tidak mampu untuk mencabut nyawa seseorang, walaupun itu nyamuk yang saya cabut, kecuali Allah perintahkan. Begitu ada perintah, saya diberi kekuatan. Nah gitu. Tapi para malaikat tuh gitu, nggak bisa replika kayak kita, Pak. Nggak. Ya, tuh diwahyukan dulu, itunya. Masya Allah, ya. Bahkan Allah ciptakan malaikat ini adalah untuk menggandeng para nabi. Bahkan malaikat diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia, Pak. Ya. Di surga itu ada pelayanan malaikat. Wa khidmatul malaikati fil jannati khairum minal jannah. Pelayanan malaikat lebih hebat, lebih indah daripada surganya sendiri. Pelayanannya lebih indah, Pak. Gitu kan. Emang kan kita juga sama. Memang rumahnya itu sederhana, tapi pelayanannya luar biasa. Oh, gitunya. Jadi ukurannya itu baik dan itu pelayan. Surga itu indah, tapi ada yang lebih indah. Apa? Pelayan? Malaikat yang suruh pelayan. Malaikat yang akan melayani kita, berkhidmat pada kita. Masya Allah. Maka begitu mulia ini para nabinya. Para nabi. Jadi semua yang keluar dari para nabi itulah benar. Walaupun seandainya beliau guyonannya juga benar, Pak. Guyonannya juga benar. Ya. Wa syubatu antum minabil anbiya. Ya, nabi semuanya, para nabi itu ada berapa, mah? 124.000. Banyak ya? Banyak. Dan kita tidak dituntut untuk tahu semua. Yang kita tahu hanya berapa? 25. Gitupun pacekcoknya. Ya. Sok Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Ya, terusan itu. Panjangan. Ya, 313 itu utusan. Ya, ada utusan. Jadi ya nabi, ya utusan. Ini beda. Ya, ini utusan tuh benar-benar. Ya. Dan memang ujian bagi utusan ini luar biasa. Luar biasa. Yang namanya utusan. Ya. Ada yang nabi memang diperintahkannya untuk satu daerah, satu kampung, mungkin satu ya. Tapi kalau Rasul, ya, itu memang luas. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat tuh. Ya. Maka ujian Pak Nabi Muhammad itu lebih dahsyat daripada nabi-nabi terdahulu. Semua ujian nabi-nabi terdahulu ada di umat akhir zaman, di nabi akhir zaman. Ya. Coba sampai sekarang nabi itu masya Allah banyak yang muji, tapi juga banyak yang mencaci beliau, menghina beliau, meremehkannya beliau banyak sampai sekarang. Padahal beliau sudah di Madinah sekarang. Ya, sudah meninggal. Nggak ada yang mencaci nabi terdahulu, Pak. Jarang. Nabi Adam dia nggak ada, dipermasalahkan. Atau Nabi Ayub, ya. Nabi yang lain, Nabi Isa, enggak. Tapi Nabi Muhammad, masya Allah, sampai sekarang. Benarnya pantas pimpinan para nabinya. Nabi aja begitu ujiannya, bagaimana kalau pimpinannya? Shadiquna fima ahbaru bi. Apa semua yang datang daripada nabi itu memang benar. Benar semuanya dan kita harus meyakini kebenarannya. Jangan cuma membenarkan doang, harus jadi keyakinan. Jadi meyakini, membenarkan, harus yakin benernya dia itu. Gitu. Jangan harus sampai yakin. Jangan sampai ala kadar benar doang dalam mulut. Harus sampai dalam keyakinan benernya ucapan para nabi. Ya. Tuh. Kata Nabi,
kullu ummati yadkhulunal jannah. Engke nya semua umatku itu pasti masuk surga. Tenang aja, kita ini masuk surga, tenang Pak. Karena Nabi nyabdakan, kata Nabi illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Ini bahasanya bagus banget. Ya. Ada orang enggak mau, kok anehnya Nabi. Orang enggak mau masuk surga ada. Siapa? Kila wa ma ya Rasulullah. Siapa tuh orang yang enggak mau kok edan sih orangnya. Tawaran surga embung. Ya. Kila wa ma ya Rasulullah qala man, bahasanya halus juga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi orang yang ngikutin saya, taat pada saya, dia masuk surga. Orang yang tidak taat pada saya, itulah orang enggan. Bukan berarti dia masuk neraka. Ini orang yang enggan. Jadi Nabi dengan bahasa yang halus, Pak, ya kepada umatnya ini, kepada umatnya. Jadi siapa yang mentaati aku, maka dia masuk surga. Tapi giliran neraka nggak disebutkan. Waman asoni faqad aba. Orang yang bermaksiat kepadaku yang tidak taat, junggu dia enggan. Tapi tidak disebutkan itu masuk neraka. Jadi Nabi enggak ponis neraka, umatnya ente enggak ponis. Kamu neraka kata enggak. Itu orang enggan. Itu Nabi sayangnya kepada umat dahsyat banyak. Dengan bahasanya juga. Ya. Aduh, sampai sekarang ya. Nabi sayangnya pada umat itu dengan bahasanya, jangan sampai umatnya itu tersinggung gara-gara ucapan Nabi. Neraka enggak ada. Orang yang tidak taat pada saya, mereka orang yang enggan gitu. Jadi bukan berarti neraka enggak. Karena Nabi juga enggak ponis dia neraka tuh. Masya Allah. Ya. Anillah daripada Allah, sesuatu yang datang dari Allah, Nabi itu benar. Kenapa? Karena kalau Nabi bohong, maka akan dianggap banyak prasangka antar firman Allah juga bohong, dusta. Tuh, ya. Gitu Pak. Ya. Maka Nabi dijaga daripada bohong. Nabi itu dijaga daripada salah. Awas, jangan salah paham. Nabi itu pernah sholat asar berapa? 5 rakaat. Ya, gitu. Atau sholat asar 2 rakaat. Itu salah. Bukan salah. Yang dalam Syarah Bajuri diterangkan. Jadi kekasihnya Allah, awas, ya. Kekasihnya Allah ada mukjizat itu di para nabi. Kalau karomat itu para wali. Kalau maunat pertolongan. Ya, itu juga sebenarnya. Itu dari mukmin yang soleh. Ada istidraj. Istidraj itu sesuatu pemberian diiringi dengan kemurkaan. Itu bagi orang yang durhaka atau orang yang di luar Islam. Ada keanehan itu namanya istidraj. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau sholat adalah perintah Allah. Nabi sibuk, Nabi diajak ngobrol sama Allah, sama malaikat. Tuh, kamu kerjakan ini ya. Sok kerjakan, kamu tugas ini kerjain misalkan. Tapi kita oleh yang penyuruh itu, atasan kita diajak ngobrol. Jadi ini makom-makom sebenarnya. Ya. Jadi disitulah muncul. Kata ulama fikih, muncullah dari situ ada sujud sahwi. Nah, ya. Jadi supaya turun sujud sahwi, ya, kata sujud sahwi itu memang bukan kesalahan, memang sengaja mau turun itu. Maka ulama fikih mengatur, maka sujud sahwi itu gara-gara Nabi sholat asar 2 rakaat. Gitu. Muncullah fatwa fikih hukum. Ya, hukum. Jadi memang gerak-gerik para nabi, gerak-gerik para sahabat itu memang munculnya turunnya wahyu. Tuh, gitu. Jadi begitu Pak Syagofah kata dalam kitab Syarah Bajurinya. Jadi Nabi itu asik dengan nikmat dari Allah, keagungan Allah. Tuh. Kalau kita ini lupa, sholat 2 rakaat itu bukan merasakan nikmat dari Allah, keagungan Allah. Cong kemana-mana buah. Kemana buah.
Allahu Akbar. Lagi sholat nggak inget Pak, kok aneh itunya. Maka pantas innamadzan setan tuh kalau gitu tugasnya kayak emang setan. Setan tuh ngikutin terus kemana-mana. Di mana nih selahnya nih saya tahu nih. Lagi sholat diingetin. Oh kamu ingetnya, engke habis sholatnya gini dirancang. Lagi sholat tuh musyawarah sama juri. Lagi sholat tuh ngerancang. Iya. Ini sholat itu 2 rakaat atau 4 rakaatnya. Muncul katanya. Ya, Masya Allah. Maka kata ulama, wayahna katanya, kalau mau sholat mah ya gitu. Khusus kepada Allah. Kan di luar sholat itu kita banyak. Ingat anak, boleh. Ingat istri, lihat pekerjaan, kerja ini. Khusus sholat mah jangan, ingat itu. Jangan. Paling 5 menit, 10 menit Pak katanya. Ya. Enggak. Kalau kerja kan 1/2 jam, bakal 8 jam. Terus gitu. Fokus. Sholat 5 menit jangan ingat itu. Udah. Khusus ingat Allah. Minimal dalam sholat. Cina tuh orang konsen ke Allah teh. Sudah jelas di luar sholat mah begitu. Atau minimal kita khusus konsen di dalam sholat gitu. Minimal apa yang kita baca kita ini ingat, sadar. Ya, memang kalau bagusnya kalau imam kecuali makmum masurin yang sudah siap, apa yang dibaca oleh imam memang yang makmum juga kalau bisa hafal. Jadi mudah Pak ngabenerin anak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fisur. Wa nufiha fisur. Ai makmum tepan kesal kedaguan. Hati siamanya. Ya, wa nufiha fisur dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin mahzun. Apalagi enggak ada yang ngebetulin, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Atuh ti tadi we sia, kamu surat kama. Entong ti awal. Arek baca inna atau ima dari aw. Itu dia. Ya kalau bisanya. Tapi di sini insya Allah masurin sudah siap semua di sini namanya. Nah, latihannya. Emang harus latihan banyak. Ya kalau nggak dilatih ini mau kapan lagi? Ya, imam surat-surat panjang harus siap kuat berdiri. Ya. Bapak kalau saat security atau jadi satpam, jadi penjaga tentara, Allah tuh usuk-usuk aja. Kicup ke diatur. Iya, ada sholat waduh, ya. Kadang-kadang sholat mah nggak kuat itu kayaknya. Waduh goyang. Astagfirullahaladzim. Aduh, nyambung masuk YouTube ya. Ada Allah Akbar ya. Kayak gitu. Jadi Nabi nggak pernah salah. Jangan bilang Nabi pernah salah. Kalau Nabi bilang pernah salah, wahyu ntar dianggapnya bohong, pernah salah. Ntar Allah salah milih lagi. Tuh, ujung-ujungnya dia nyalahin Allah tuh. Enggak, Nabi dijaga daripada kesalahan. Ya. Nabi dijaga daripada pendusta. Ya. Kenapa? Sebab kalau Nabi ada kedustaan, entar wahyu disangkanya main. Begitu. Tuh. Maka seperti kita. Ya, menghibur, suka ada hiburan. Karena datangnya Nabi itu cerah hati. Para sahabat setelah Nabi meninggal dunia, mereka pecah hati-hatinya Pak. Aduh. Nah Sayyidina Bilal, para sahabat yang lain, saya sedang nggak mau ke Madinah lagi karena Nabi nggak ada. Karena sahabat itu lagi puyeng, lagi apa, lihat Nabi itu cerah Pak. Lebih senang lihat Nabi daripada istri-istrinya. Itu para sahabat. Hilang aja masalah. Masya Allah. Maka begitu Nabi meninggal dunia, maka berpencar. Kecuali orang-orang yang uzur. Sayyidina Bilal radhiyallahu jadi gubernur sana, enggak datang-datang. Enggak datang-datang ke Madinah. Maka dimimpikan oleh Nabi, Bilal, sok atuh jarah ke sini. Gitu. Ya, sampai dimimpikan oleh Nabi. Maka Bilal datang ke Madinah. Zaman itu zaman Sayyidina Hasan Husain. Ya, cucu Nabi. Ya. Masya Allah, ini ada Bilal nih, dikenang dalam hadis-hadis sejarah sepanjang masa bahwa muadzin kedua adalah Bilal.
Mana ini orangnya ada? Mari kita suruh azan dia. Bilal, tolong dong azan. Bilal nggak mau. Semenjak Nabi meninggal saya nggak mau azan lagi. Cukup zaman Nabi saya. Tapi karena permohonan cucu Nabi, maka beliau siapa tuh? Naik lagi mimbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak diteruskan. Nangis semua. Ini suara zaman dulu, ada lagi. Seakan-akan hidup zaman Nabi lagi. Wanita-wanita pada keluar, orang pada nangis, Pak. Ingat Nabi jadinya. Ya. Jadi Masya Allah, hidup dengan zaman Nabi itu luar biasa. Wah, cina kalau hidup zaman Nabi itu enak ya. Jangan-jangan jadi Abu Jahal sih ya. Ulah gitu ke ulah. Ya alhamdulillah orang mah akhir zaman yang penuh dengan apa dikatakan tuba summa 7 kali ya. Summa tuba liman lam yaroni wah aman Nabi. Dia tidak menyaksikan aku tapi yakin sama aku. Kok aneh tuh. Ini yang hebat. Bahkan dirindukan oleh Nabi. Inilah waditu laku itu ikhwani. Saya sudah rindu ingin bertemu dengan saudara saya. Sahabat alasna. Ya Rasul bukankah saya sahabat saudara kamu? Bungur antum sahabat. Saudaraku itu hidup generasi setelah kamu. Ini kita dianggap saudara. Jadi sudah ditunggu oleh siapa? Oleh Nabi. Tuh. Ya. Masya Allah. Maka yakini dan banggakan apa yang ada yang datang daripada para nabi. Kalau kita membanggakan sunnah-sunnah Nabi, karena Nabi ini adalah pilihan Allah, maka kita pun akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman banyak. Ya, di bulan ini mari kita ya, tahun baru ini ya, kita banggakan ya, budayakan sunnah-sunnah Nabi, bahkan jadi kebanggaan. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.